keluarga Ibrahim alaihissalam memberikan contoh 3 langkah besar kepada kita. 3 langkah yang harus ditempuh bagi seorang mukmin dalam rangka membangun peradaban. Dan coba kita singkat dengan kalimat yang sederhana. Jaga rumah, jaga iman, dan bangun peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala 'indal adha mausiman lit-ta'ati wa tadhiyati wal iman. Ahmaduhu subhanahu wa syukuruhu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyiduna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsin bitaqwallah, fattaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bumi dipenuhi kemat takbir. Langit bergemuruh, berkumandang dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin datang dengan pakaian terbaiknya. Anak-anak bergembira, hewan-hewan kurban disiapkan, dan hati orang-orang beriman mengenang pengorbanan agung keluarga Ibrahim alaihissalam. Namun sesungguhnya kita yakin Idul Adha bukan hanya tentang darah kurban yang mengalir dan bukan sekedar tentang sesembelihan yang dibagikan. Namun Idul Adha adalah hari ketika Allah membuka kembali lembaran perjuangan keluarga tauhid. Hari ketika umat Islam diajak untuk menengok sebuah rumah tangga kecil di lembah Tandus yang bernama Bakkah. Yang dari titik inilah cahaya peradaban Islam dipancarkan ke seluruh dunia. Di balik gema takbir ini ada jejak air mata Nabi Ibrahim, ada kesabaran Siti Hajar, ada ketundukan Nabi Ismail, dan tentunya ada pelajaran besar bagi orang-orang mukmin bahwa peradaban tidak lahir dari sebuah kemewahan, tetapi lahir dari keluarga yang menjaga iman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, peristiwa penyembelihan Nabi Ismail yang kita kenang hari ini sebenarnya bukan ujian pertama bagi Nabi Ibrahim. Itu adalah puncak dari perjalanan panjang, pengorbanan seorang ayah dalam menjaga risalah. Karena jauh sebelum perintah penyembelihan itu datang, Nabi Ibrahim telah diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil di sebuah lembah sunyi, tandus, gersang, sepi dan tidak berpenghuni. Bayangkan keadaan itu. Tidak ada pohon, tidak ada sumber kehidupan, tidak ada manusia, hanya hamparan padang pasir yang gersang. Berat langkah seorang ayah ketika meninggalkan istri dan anaknya yang sangat dicintai. Betapa gelisah hati seorang ibu ketika melihat suaminya berbalik meninggalkan dirinya bersama bayi kecil yang belum mengerti apa-apa. Dalam keadaan seperti itu, Siti Hajar bertanya dengan kalimatnya, Allahu amraka bihada, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim berbalik kemudian menganggukkan kepala secara pelan. Sehingga Siti Hajar bisa menyimpulkan dengan kalimatnya yang luar biasa. Idan la yudayi'unallah
Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah keluarga yang dibangun di atas keimanan. Bukan keluarga yang tanpa masalah. Bukan keluarga yang tanpa diuji. Tetapi keluarga yang menjadikan Allah sebagai sandaran di dalam setiap nafasnya. Menjadikan Allah sebagai sandaran di dalam setiap keadaan. Maka Allah sedang menyelamatkan mereka. Menyelamatkan akidah mereka. Menyelamatkan generasi pembawa tauhid dari kerusakan peradaban yang didominasi oleh kekuasaan Fir'aun saat itu. Sebagaimana yang tampak dalam doa Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Ibrahim ayat ke-37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumahmu yang dihormati. Ya Rabb kami, agar mereka menegakkan sholat. Perhatikan jamaah sekalian. Dalam konteks ini, tujuan Nabi Ibrahim bukan agar keluarganya menjadi keluarga yang terpandang. Bukan pula agar mereka hidup bergelimang dunia. Tetapi agar mereka menjadi keluarga yang menjaga sholat dan menjaga tauhid. Inilah ruh Idul Adha yang sesungguhnya. Bahwa membangun peradaban harus dimulai dari menyelamatkan generasi dan keluarga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keluarga Ibrahim alaihissalam memberikan contoh 3 langkah besar kepada kita. 3 langkah yang harus ditempuh bagi seorang mukmin dalam rangka membangun peradaban. Dan coba kita singkat dengan kalimat yang sederhana. Jaga rumah, jaga iman, dan bangun peradaban. Langkah pertama, jaga rumah. Ketika Nabi Ibrahim dalam membangun peradaban dengan mengamankan, menyelamatkan generasinya, keluarganya, rumah tangganya, dari bahaya kemusyrikan dan kerusakan akidah. Fakta ini tampak pada doa beliau yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Tepatnya Quran surat Ibrahim ayat ke-35. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadzal balada aminan waj'alni wa baniyu an na'budal asnam. Ya Rabb, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Dan jauhkan kami dan jauhkan aku beserta anak-anak cucuku dari menyembah berhala. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini bentuk berhala tidak selalu berupa patung. Berhala modern hadir dalam bentuk materialisme, sekularisme, liberalisme, dan gaya hidup hedonisme. Karena mereka memiliki akar permasalahan yang sama, yakni menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, rumah harus kembali dijadikan seperti lembah bakah, tempat penyelamatan akidah. Rumah harus menjadi benteng dan tempat yang aman dari ideologi yang merusak iman. Rumah harus menjadi tempat berzikir, tilawah, sholat, tempat tumbuhnya ketaatan dan terbangunnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika waktunya harus melepas kepada lembaga pendidikan Islam, mereka sudah siap mental karena sudah terjaga dengan pembinaan akidah di rumah-rumah kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Langkah kedua, jaga iman. Ketika mengembalikan penyelamatan dan penjagaan ke rumah kita, disinilah peran penting seorang ibu. Siti Hajar bukan hanya sekedar pasangan bagi Nabi Ibrahim. Beliau juga berfungsi sebagai madrasatul ula, sekolah pertama dan penjagaan bagi generasi pembawa risalah. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya di Mekah,
Siti Hajar tidak pernah menyerah. Beliau tetap istiqomah, menyelamatkan, mendidik, dan menjaga Nabi Ismail hingga tumbuh menjadi generasi yang kokoh imannya. Sebagaimana yang telah ditanamkan Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar. Karena substansi perjuangan Siti Hajar adalah menjaga kesinambungan risalah tauhid agar tidak terputus. Hasil tarbiyah Siti Hajar inilah yang tampak ketika Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang taat dan berbakti sepenuhnya kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim datang menyampaikan mimpinya, membawa sebuah ujian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Falamma balaga ma'ahu sya'ya, qala ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka, fandur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur baligh, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lihatlah jemaah sekalian. Nabi Ismail yang sebelumnya tidak mengenal Ibrahim, kemudian dikenalkan, tidak hanya mengenalnya sebagai ayah kandung, tetapi beliau mengenalnya sebagai Nabi Allah yang harus ditaati. Ini hasil pendidikan rumah tangga yang dibangun di atas tauhid, sebuah optimalisasi nilai tauhid yang dididik oleh Siti Hajar di dalam pendidikannya di rumahnya. Kaum muslimin rahimakumullah, langkah yang ketiga adalah ketika Nabi Ibrahim ketika sudah melihat generasinya tertanam tauhid dengan kokohnya, kemudian mempersiapkan generasi itu sebagai pemimpin masa depan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 124, "Qala inni ja'iluka lin-nasi imama." Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi manusia. Nabi Ibrahim berpikir lintas generasi. Beliau tidak hanya ingin anaknya sukses di dunia, tetapi menjadi penjaga Allah, menjadi pemimpin peradaban Islam di masa yang akan datang. Oleh karena itu, wahai para orang tua, janganlah hanya sibuk mempersiapkan masa depan ekonomi anak kita, tetapi siapkan mereka dengan penjagaan akidah dan penanaman nilai-nilai keimanan. Kemudian jadikan mereka karakter-karakter pemimpin umat, sehingga nantinya kita harus selektif terhadap penempatan dan pemilihan pendidikan anak kita agar terjaga jiwa maupun fisiknya dari para lembaga yang merusak generasi. Jamaah rahimakumullah, semoga Allah menjadikan rumah-rumah kaum muslimin sebagai benteng akidah, tempat lahirnya generasi soleh, dan akan menjadi basis kebangkitan peradaban Islam. Oleh karena itu, maka di akhir khutbah ini kita sama-sama berdoa kepada Allah, memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma aslih abna'ina wa banatina wa fat asarana minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ij'al buyutana buyutan amirata bil iman wal qur'an wat ta'at. Allahumma aslih walata umuril mu'minin. Allahumma aslih walata umuril mu'minina fi Indonesia. Allahumma aslih walata umuril mu'minina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ta'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.